Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 93. Cerita dimulai setelah mendapatkan sebuah pukulan yang membuat hidungnya menjadi patah. Terlihat Shin Wei sangat terkejut ketika menyadari kalau orang yang telah menyerangnya adalah Hajin. Lalu ia bergumam, bagaimana mungkin putra ketiga mengetahui kalau aku telah berada pada markas utama sang pemimpin aula hukum pidana. Tepat di belakangnya, Gogu langsung menyelimuti tempat itu dengan menggunakan energi demoniknya. Di saat itu, ia dengan sengaja melakukannya untuk mencegah gelombang kejut dan juga bocornya suara mereka ke arah luar. Kemudian Gogu berkata, aku tahu kalau kau akan datang mengincarku jika sebuah rumor yang mengatakan kalau aku adalah murid pertama dari sang raja. Aku dengan sengaja melempar sebuah umpan yang begitu manis agar kalian bisa keluar dari persembunyian. Mendengar itu, Shin Wei berkata, dasar sialan, apakah kalian dengan sengaja menyebar rumor itu kepada semua orang? Namun Shin Wei langsung terdiam ketika melihat Gogu yang sama sekali tidak menjawab pertanyaannya, dan itu mengisyaratkan kalau dia telah terjebak di dalam permainan mereka berdua. Tepat di hadapannya, Hajin berkata, dasar brengsek, karena kau sudah berada di tangan kami, maka kau harus memberitahukan kepada kami segala sesuatu yang kau ketahui. Beberapa saat kemudian, mereka pun langsung membawa Shin Wei ke dalam sebuah penjara yang berada tepat di bawah markas utama aula hukum pidana. Namun, mereka berdua sama sekali tidak berhenti memberikan pukulan kepada Shin Wei ketika dia tidak memberikan sebuah jawaban yang mereka inginkan. Bahkan, saking kuatnya pukulan mereka sampai Shin Wei memuntahkan banyak darah. Di saat itu, kaki tangannya telah diikat dengan 5 lapis rantai yang terbuat dari besi laut. Namun karena kekuatan tenaga dalamnya telah diracuni, maka ia sama sekali tidak akan bisa melepaskan diri dari jeratan rantai itu. Gogu berkata, jadi kelompok yang menyimpan sebuah dendam kepada tuan muda ketiga adalah orang-orang yang bekerja di dalam unit pengolahan biji-bijian yang berada di luar kultus. Dan kalian berusaha untuk mengendalikan para pewaris yang lainnya agar mereka bisa menghabisi tuan muda. Tetapi untuk saat ini aku bertanya-tanya untuk apa kau bergabung bersama mereka, sedangkan kau sama sekali tidak memiliki sebuah dendam yang begitu dalam kepada tuan muda ketiga. Dengan tatapan mata yang dipenuhi dengan kebencian, Shin Wei berkata, bagaimana mungkin kau mengatakan kalau aku tidak memiliki sebuah dendam kepadanya? Apakah kau tahu bajingan itu telah merusak segalanya yang aku punya? Bahkan aku dipenjara gara-gara kebohongannya. Jadi bagaimana bisa aku tidak membencinya? Terlihat dengan sangat jelas kalau Shin Wei telah berbeda dengan yang sebelumnya yang memiliki sebuah sikap yang begitu tegas. Saat ini dia telah kembali kepada kepribadian aslinya karena dia sama sekali tidak bisa menggunakan tenaga dalam. Hajin berkata, dia bukanlah seseorang yang akan mengakui kesalahannya, meskipun itu adalah kesalahan yang dengan sengaja ia perbuat. Jadi untuk apa kita membahas sebuah dendam yang sama sekali tidak berguna ini? Sambil berteriak, Shin Wei berkata, dasar brengsek, aku telah dihukum jauh melebihi dari apa yang seharusnya ku terima. Bahkan sebuah insiden yang berkaitan dengan pelayanmu itu ketika aku memberikan sebuah serangga kepadanya, itu hanyalah sebuah perintah yang diberikan oleh tuan muda keempat. Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja Hajin langsung melancarkan sebuah tamparan yang mendarat di wajahnya. Hajin berkata, entah mengapa sampai saat ini kau sama sekali belum paham, sedangkan kau telah hidup sampai setua ini. Apakah kau tahu kalau itu adalah masalahnya? Apakah kau pikir kalau kau sama sekali tidak memiliki kesalahan ketika kau melakukannya hanya karena kau diperintahkan oleh mereka? Sekarang aku bertanya kepadamu, kalau aku membunuhmu sekarang juga karena aku telah diperintahkan oleh sang pemimpin aula hukum pidana, apakah aku akan bersalah ataukah tidak? Shin Wei, dengarkan aku baik-baik. Mulai dari sekarang kau harus menjawab pertanyaanku dengan benar. Katakan kepadaku di mana anggotamu dan juga untuk apa kau mengumpulkan semua belati dengan jumlah yang sebanyak itu, dan di mana kalian menyembunyikannya. Sambil tertawa tipis, Shin Wei berkata, aku sudah lama mempertaruhkan nyawaku hanya untuk melihat kehancuranmu. Apakah kau tahu kalau ancaman dan juga siksaan yang kau berikan sama sekali tidak akan mempan kepada seseorang sepertiku?
Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja tubuhnya langsung bergetar dengan sangat hebat. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, kedua matanya telah berubah menjadi merah darah dan juga kulit putihnya langsung membiru dengan begitu cepat. Dan di saat yang bersamaan, sebuah besi langsung menonjol di tubuhnya. Bahkan bukan hanya sepotong besi saja, akan tetapi ada begitu banyak besi-besi yang telah muncul pada seluruh tubuhnya, entah itu di atas perut, punggung, tangan, dan juga kakinya. Sontak mereka berdua sangatlah terkejut karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang mengeluarkan puluhan besi yang memenuhi sekujur tubuhnya. Sambil berteriak menahan rasa sakitnya, Shinwei berkata, "Dasar bajingan, aku akan melihat dengan kedua mataku bagaimana kehancuranmu. Putra ketiga, kau akan mati bersamaku dengan cara yang paling menyakitkan." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung berteriak dengan sangat keras sehingga besi-besi itu telah menampakkan wujud aslinya. Ternyata semua besi yang muncul dari tubuhnya tidak lain adalah senjata belati yang telah ia tanam di dalam tubuh. Dengan wajah yang begitu tegang, Hajin bergumam, bagaimana mungkin ia bisa menyimpan semua belati itu di dalam tubuhnya. Tetapi hal ini sangatlah berbahaya karena ini adalah ledakan belati yang dipenuhi oleh racun. Seketika itu juga tubuhnya langsung meledak begitu saja yang bersamaan dengan terlemparnya sebuah belati yang tertuju kepada Hajin. Bahkan lemparan belati itu sama sekali tidak mampu untuk dilihat oleh kedua mata. Namun di saat itu Hajin masih selamat setelah belati itu hanya melesat di samping kepalanya. Hajin berpikir jika saja ia tidak memiringkan tubuhnya ke arah samping, maka bisa dipastikan kalau kepalanya akan berlubang. Hajin berkata, "Dasar sialan, hampir saja aku mati karena dia telah meledakkan dirinya sendiri dengan cara yang seperti ini." Dan di saat yang bersamaan, Shinwei langsung terjatuh ke atas lantai dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Sambil memperhatikan tubuh Shinwei yang berlumuran dengan darah, Hajin kembali berkata, "Ini adalah belati yang dilumuri dengan racun yang sangat mematikan, dan ini adalah sebuah kejahatan yang sama sekali tidak bisa diabaikan. Tetapi aku masih bertanya-tanya bagaimana mereka bergerak setelah memasukkan belati racun ke dalam tubuh mereka dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka telah menggunakan sebuah taktik putus asa, yaitu dengan meledakkan diri mereka sendiri yang bertujuan hanya untuk memastikan kematian sasarannya. Ada kemungkinan kalau itu adalah efek samping yang menyebabkan senjata tersembunyi itu langsung meledak di dalam tubuhnya, dan itu hampir saja melukai kita berdua. Saat ini semua orang yang berada di sekitarku selalu saja terseret ke dalam situasi yang berbahaya. Tetapi aku sama sekali tidak mengingat dengan apa yang aku lakukan sebelum aku mengalami penyimpangan Ki." Terlihat Gogu hanya bisa menghela nafas karena ia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ia menyadari kalau putra ketiga dulunya adalah seorang iblis yang dianggap sebagai bencana berjalan, sampai-sampai ada begitu banyak orang-orang yang menyimpan dendam kepadanya. Namun saat ini ia mengatakan kalau dia sama sekali tidak bisa mengingatnya. Kemudian Hajin kembali berkata, dia memiliki sebuah kebencian yang begitu dalam, sampai-sampai ia menyimpan belati racun di dalam tubuhnya sendiri. Jadi sebelum adanya banyak korban yang berjatuhan, maka akan lebih baik kalau aku harus menemui orang itu sekarang juga. Beberapa saat kemudian, Hajin dan juga Gogu langsung berjalan mengunjungi pavilion kabut ungu. Di saat itu, Hajin menyadari kalau orang yang berada di balik layar sudah pasti akan berada di tempat itu. Namun sang pemilik pavilion kabut ungu sangatlah terkejut ketika melihat Hajin yang datang ke tempat itu. Terlihat dengan sangat jelas kalau wajahnya begitu pucat dan juga berkeringat dingin. Ia teringat setiap kali tuan muda ketiga berkunjung ke tempatnya, maka sebuah pertarungan yang sangat mengerikan sudah pasti akan terjadi. Yang pertama adalah ketika dia bertarung melawan Reon yang merupakan sang pemimpin berserker demonik. Lalu yang kedua adalah ketika dia bertarung melawan putra pertama dan juga putra kedua untuk merebutkan tahta sang pewaris. Bahkan ia begitu ingat kalau restoran yang ia bangun telah hancur begitu saja ketika putra kedua yang mengamuk melawan para pasukan Heavenly Demon. Melihat sang pemilik yang begitu panik, Hajin berkata, "Aku tahu kalau kau begitu khawatir setiap kali aku mengunjungi tempat ini. Tetapi aku benar-benar ingin mengucapkan kata maaf kepadamu karena aku sudah 2 kali menghancurkan restoran ini." Meskipun di saat itu mereka semua begitu khawatir dengan kunjungan Hajin, apalagi dia telah datang bersama sang pemimpin Aula Hukum Pidana, maka bisa dipastikan ada sesuatu yang akan mereka lakukan di dalam restoran mereka. Tetapi mau tidak mau mereka semua langsung berlutut dan juga mengucapkan kata salam penghormatan kepada Hajin.
Hajin berkata, "Kau tidak usah terlalu khawatir karena aku ke tempat ini bukan untuk memulai pertarungan yang lainnya. Namun kau harus tahu sebuah pertarungan yang terjadi sebelumnya itu juga sama sekali tidaklah disengaja. Tetapi bukankah hari ini adalah hari pengantaran bahan makanan yang telah dijadwalkan oleh unit pengolahan biji-bijian kepada restoran ini?" Saat mendengar sang pemilik yang mengatakan kalau itu memanglah benar, Hajin kembali berkata, "Jika memang seperti itu, apakah sang pemimpin unit pengolahan biji-bijian telah datang ke tempat ini?" Sang pemilik berkata, "Dia sudah datang ke tempat ini sejak dari pagi, tetapi karena aku merasakan kalau dia begitu kelelahan setelah bekerja seharian penuh, maka aku pun mengajaknya untuk menginap di tempat ini. Saat ini dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan sekarang dia sedang makan dan juga beristirahat di lantai atas." Tepat di belakangnya, Gogu berkata, "Aku tahu kalau kau begitu khawatir kalau kami akan menghancurkan tempat ini. Tetapi jika sesuatu yang serupa telah terjadi sama seperti yang sebelumnya, maka segala sesuatu untuk memulihkan tempat ini akan ditanggung oleh Aula Hukum Pidana sebagai kompensasi kepada kalian." Sontak sang pemilik sangatlah terkejut karena ini bisa saja akan menjadi kehancuran restorannya untuk yang ketiga kalinya. Sebenarnya ia sangat ingin berteriak dengan sangat keras, akan tetapi ia tidak berani karena sang pemimpin Aula Hukum Pidana adalah seseorang yang sangat menakutkan. Lalu Hajin langsung melemparkan pandangannya ke arah atas. Ia bergumam, "Sepertinya dia sudah menunggu sejak dari tadi. Apakah mungkin kalau dia sudah mengetahui kalau kami akan mencarinya?" Tanpa pikir panjang, Hajin langsung berjalan menuju ke lantai 3 untuk mendatangi orang itu. Dan di sana ia pun langsung mengalihkan pandangannya kepada seorang pria yang sedang menikmati makanannya. Tanpa menolehkan pandangannya, orang itu berkata, "Saat ini aku bisa merasakan gelombang energi yang begitu jahat telah mengamuk di tempat lain. Tetapi itu adalah satu-satunya energi demonik yang belum matang. Sebuah racun yang berada di tubuhnya hanya berada di level rendah, sehingga ledakannya tidaklah sempurna. Ketika aku menyadari kalau Shinwei telah mati, maka aku pun mengetahui kalau kau ikut campur. Sebenarnya ini adalah yang terbaik. Aku tidak tahu apakah kau percaya ataukah tidak, akan tetapi membuat sebuah rencana di belakang seseorang sama sekali tidaklah menyenangkan. Bahkan hal itu telah membuatku menjadi semakin pusing. Namun karena aku tidak memiliki kekuatan untuk bertarung secara langsung kepadamu, maka aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain mendekatimu dengan cara yang seperti ini." Ternyata orang itu adalah Mokbi dan dia adalah sang kepala unit dari pengolahan biji-bijian yang berada di luar kultus. Mokbi berkata, "Soryang, sang iblis pembantai, akhirnya kita telah bertemu dengan cara yang seperti ini." Hajin berkata, "Jadi kau adalah Mokbi yang mereka sebut sebagai kepala unit pengolahan biji-bijian." Mendengar itu, Mokbi kembali berkata, "Kau berbicara yang seakan-akan kalau kita sama sekali tidak pernah bertemu satu sama lain." Hajin berkata, "Aku tidak tahu apakah kau sudah mendengarnya ataukah tidak. Tetapi untuk waktu yang cukup lama aku kehilangan ingatanku ketika aku mengalami penyimpangan energi Ki." Terlihat Mokbi mencoba untuk bersikap santai, meskipun yang ia rasakan adalah rasa amarah yang seakan-akan membuatnya akan meledak kapan saja. Mokbi berkata, "Kau mengatakan kalau kau telah kehilangan ingatanmu dan itu adalah sebuah alasan yang masuk akal." Saat mendengar Hajin yang mengatakan kalau dia bukanlah seseorang yang akan membuat alasan yang seperti itu, Mokbi kembali berkata, "Untuk apa kau mengelaknya? Bukankah kau adalah orang yang seperti itu? Apakah kau tahu bahkan seorang penjahat yang terlahir dari kejahatan yang paling buruk di dalam dunia ini, maka tingkat kejahatan yang ia miliki sama sekali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kejahatanmu. Jadi aku sama sekali tidak percaya kepadamu, dan bahkan aku tidak akan percaya dengan apa yang kau katakan karena apapun yang kau katakan hanyalah kebohongan." Pada sisi yang lain, terlihat Gogu sama sekali tidak melepaskan pandangannya kepada Mokbi. Bahkan ia telah bersiap untuk melakukan sebuah serangan jika situasinya menjadi kacau. Melihat itu, Mokbi berkata, "Jadi kau mengajak sang pemimpin Aula Hukum Pidana untuk datang ke tempat ini. Sepertinya kau sudah mengetahui kalau kami telah menggunakan Tuan Muda pertama dan juga Tuan Muda kedua untuk membunuhmu. Apakah mungkin kalau kalian juga yang telah singgah di kuil marah tepat di mana kami mengumpulkan semua belati?" Saat mendengar Hajin yang mengatakan iya, Mokbi kembali berkata, "Jika memang seperti itu, sepertinya kau adalah orang yang menyebarkan rumor itu yang mengatakan kalau sang pemimpin Aula Hukum Pidana adalah murid pertama dari sang raja. Hal itu kau lakukan sebagai sebuah cara untuk menjebak kami."
Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.